Memasuki minggu kedua di bulan keluarga kami pada saat ini ya Bapa. Lihatlah kami yang datang sebagai keluarga lepas keluarga. Dan ketika kami datang seorang diri, kami pun sesungguhnya terhisap sebagai keluarga besar Kerajaan Allah, secara khusus keluarga besar Jemaat Tuhan GKI Kebayoran Baru di tempat ini. Yang kami menghayati ya Bapa, proses pembentukan iman, pembinaan setiap manusia berawal dari keluarga. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, mohon kekuatan, penyertaan pimpinan dan penguasaan dari Tuhan. Karena Engkaulah sebagai sang kepala keluarga atas kami sekalian. Tolonglah kami menghargai kehidupan yang sudah Engkau anugerahkan. Karena untuk itu Kau rela mati Tuhan bagi kami. Dan Engkau mati di kayu salib. Untuk menganugerahkan kehidupan yang sangat berharganya bagi kami. Supaya hidup yang kami jalani tidak dikuasai oleh dosa, melainkan oleh kebenaran firman-Mu, kehendak-Mu. Dan itu semua berawal dari kasih. Kasih yang melenyapkan kebencian. Kasih yang melenyapkan dendam. Kasih yang melenyapkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Maka biarlah dengan kasih itu pula Tuhan, kami merasakan saat ini. Sehingga firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi kami, mengungkapkan isi hati-Mu yang terdalam, sanggup kami tangkap dan kami terima untuk kami lakukan. Untuk itu Tuhan tolong hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya. Biarlah apapun yang disampaikannya yang seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu semata. Dan kami pun yang mendengarkannya, Engkau lampaui keterbatasan kami. Supaya dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami, jiwa kami. Supaya kami dibentuk oleh firman Tuhan sendiri. Inilah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita membuka satu bagian firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 13, bagian yang pertama. Dan yang kedua, mari kita tandai dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan yang ke-16. Keluaran 20 ayat 13 saya akan membacakannya. Dan 1 Yohanes pasal yang ketiga 11 sampai 16 kita akan membacakannya secara berbalasan. Saya membaca ayat yang ganjil dan cuma sekali membaca bagian ayat yang genap. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 16. Yang pertama Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan yang ke-16. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya.
jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Dan salah satunya adalah jangan membunuh merupakan perintah yang sangat simple, ringkas, singkat. Tapi tidak sesimpel yang kita katakan, jemaat yang terkasih. Jangan membunuh hanya terdiri dari 2 kata. Dan mengapa perintah ini menjadi perintah yang sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang ini? Karena dalam gejala kehidupan masyarakat kita, kalau kita mau jujur dan rendah hati mengakui, hidup seringkali kurang dihargai. Nyawa manusia dalam korban-korban kejahatan dan peristiwa-peristiwa kriminalitas yang ada seringkali sangat murah harganya. Dan inti dari perintah yang ke-6 ini, jangan membunuh, sesungguhnya mengatakan hargailah hidupmu, nyawamu, dirimu. Karena untuk hidup saudara dengan saya, bukankah Tuhan berjuang dengan luar biasa? Mati taruhannya di kayu salib, supaya hidup kita diisi dengan penuh makna. Karena memang dia hal yang sangat berharga. Itu mau mengatakan bahwa hidup kita bersumber dari Tuhan. Karena itu hidup kudus, sakral adanya. Dan kita tidak bisa sewenang-wenang, seenaknya saja hidup yang semakin berarti, berharga, bermakna dengan luar biasa. Sebagaimana yang Tuhan maksudkan ketika aku memberikan hidup kepadamu, anak-anakku. Maka melalui perintah Tuhan di hukum yang ke-6 ini, jemaat, kita sungguh mau menyadari tentang hal itu. Pertama-tama, bahwa karena hidup bersumber dari Tuhan, dan Tuhan telah menyatakan itu melalui kematiannya membebaskan, melalui kehidupan yang sungguh bebas dari dosa. Maka mari kita belajar mempertanggungjawabkan hidup ini. Apa yang kita isi dalam hidup ini, apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita nyatakan. Saya pernah menyatakan, dan mungkin jemaat sekalian masih ingat, berapa lama kita hidup memang penting. Tapi bagaimana kita hidup, itu jauh lebih penting. Kalau kita berulang tahun, wah senang sekali, minta umur panjang, itu baik. Itu sebagai syukur kita. Tapi tidak cukup hanya itu. Apakah kalau dianugerahkan umur yang panjang, apakah kita juga seiring dengan permohonan kita, Tuhan, kalau aku sudah diberikan hidup oleh-Mu Tuhan, maka aku akan menghargainya. Aku akan mengisinya dengan hal yang bertanggung jawab, yang seturut dan sesuai dengan maksud-Mu ketika masih memperpanjang hidupku. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya ketika kita menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan? Bagaimana kita sungguh-sungguh menghargai dan bersyukur olehnya? Kalau kita ingat ya, syair satu lagu, pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu itu singkat, bagaikan, ya, yang sebentar saja. Kalau dalam kitab Yakobus menyatakan sebentar saja ada, seperti uap, kelihatan lalu lenyap. Dan kalau Bapak Ibu dengan saya masih hidup, masih ada tugas kita di dunia ini. Sampai
Tuhan memanggil, mari hidup sudah aku berikan kepadamu, aku panggil, apakah engkau sudah mengerjakan tugasmu, mempertanggungjawabkan tugasmu sebagai syukurmu atas apa yang sudah aku anugerahkan kepadamu. Dan bagaimana kita menghargai hidup ini, yaitu pada saat ini kita diingatkan kembali, kalau sudah dari pertama sampai yang kelima dan sekarang hukum yang keenam, jangan membunuh. Saya tidak pernah lupa ketika jemaat yang terkasih, ada seorang dosen etika bertanya, apakah karena dosa orang membunuh atau karena membunuh orang berdosa? Kalau jemaat diperhadapkan dengan pertanyaan ini, jawabannya apa? Karena dosa orang membunuh atau karena membunuh orang berdosa? Wah, ada yang jawabnya gerendang-gerendang aja Bapak Ibu. Saya nggak dengar dari atas ini. Dua-duanya merupakan satu kebenaran untuk kita sama-sama merendahkan hati kita. Kita orang berdosa Bapak Ibu, yang sudah ditebus oleh Tuhan, tapi selama kita tinggal dalam dunia ini masih terdiri dari tubuh. Kalau bahasa Paulus, masih terdiri dari tubuh alamiah ini, jasmaniah ini terdiri dari darah dan daging, maka masih ada dosa. Karena itu kenapa dalam ibadah hari Minggu ada ruang untuk pengakuan dosa. Dan dosa itu menjadi cikal bakal untuk kita bisa punya pikiran untuk membunuh. Dan bukan langsung membunuh saja. Wah, itu terdengar, wah, kami tidak pernah membunuh. Nanti mari kita lihat bersama-sama. Membunuh bukan hanya secara fisik, membunuh juga bisa membunuh non-fisik. Dan ketika membunuh itu, kita juga berdosa. Padahal Tuhan sudah mengatakan, hidup aku sudah anugerahkan kepadamu. Apa yang kau isi? Apa yang kau maknai? Apa yang kau hargai? Karena jemaat yang terkasih, kalau sebagian orang mau mengatakan, oh, kalau saya dengar perintah jangan membunuh, oh kami bukan pembunuh. Secara fisik. Dan itu dengan cepat kita nyatakan. Tapi, mari. Zaman sekarang orang membunuh sesamanya. Bukan dengan benda tajam. Seperti pisau, pistol, atau pedang, atau benda tajam lainnya. Melainkan dengan nafsunya. Dan itu pembunuhan non-fisik. Nafsu keserakahan, nafsu keegoisan. Dan itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang karenanya hak hidup orang lain terampas. Tidak dihargai sebagai subjek, sama-sama berharganya saya di hadapan Tuhan sebagai gambar Allah. Sebagai makhluk ciptaan Dia, sesama insan. Tapi seringkali kita menganggap orang lain sebagai objek yang tidak kita hargai, kita lecehkan, kita benci, kita dendam. Dan tidak jarang jemaat yang terkasih, kalau ini bulan keluarga, berawal dari keluarga lepas keluarga. Bagaimana suami terhadap istri, bagaimana istri terhadap suami. Bagaimana orang tua dengan anak-anak, bagaimana anak-anak dengan orang tua. Bagaimana keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Sebagai keluarga besar. Dalam sebuah paguyuban, dalam sebuah persekutuan kita. Kalau tadi dengan sangat jelasnya jemaat yang terkasih dalam ayat pembuka kita, dan ini menjadi bagian kedua dari pembacaan firman Tuhan saat ini, dari
1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 16 tadi, ayat 15-nya mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Membenci orang saja Bapak Ibu itu di hadapan Tuhan sudah membunuh. Dan berapa banyak kita yang dikuasai dengan kebencian. Kalau firman Tuhan dalam satu bagiannya juga menyatakan jemaat, yaitu dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai ayat 22a, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi mari kita lihat ayat 22 bagian A. Tetapi aku, kata Yesus, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Karena orang berpikir untuk membunuh Bapak Ibu secara fisik, itu seringkali berakar dari kebencian. Dan ketika ini terpelihara, tidak dipatahkan, tidak diakui, saya mohon ampun Tuhan, tolong dipulihkan dari rasa kebencian ini. Maka seringkali keinginan itu bisa sampai pada pembunuhan. Ketika ada seorang istri mengatakan, kata-katanya luar biasa pendeta, sangat membuat saya terhina, membuat saya terlecehkan, membuat saya lagi tidak merasa berharga di depan Tuhan. Dan satu kali, ketika kami hanya berdua dalam kamar, saya katakan kepada suami saya, kamu yang mati atau saya yang mati? Saya akan membakar apa yang ada dalam kamar ini. Kordenkah apa? Lihat Bapak Ibu. Mengapa Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru bersama dengan gereja Kristen lainnya sangat memperhatikan bagaimana proses pembinaan ini berawal dari keluarga lepas keluarga. Sama seperti ketika dalam peneguhan memberkatan nikah Bapak Ibu. Kalau ada luka, ilustrasinya kalau ada luka yang sudah sedikit saja terjadi, cepat sembuhkan. Kalau luka dia terlalu dalam bisa infeksi. Dan kalau sudah infeksi berarti sudah lama, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa disembuhkan. Setiap kali. Dan seringkali kita juga mengatakan, pergi. Bukan kepada orang tua yang seringkali, pasti membela anaknya. Seringkali, mungkin ada yang tidak. Tapi pergi ke gereja bertemu dengan pendeta, penatua yang kamu percaya bagaimana secara objektif. Mari kita menghadapinya, mendampinginya bersama-sama. Jemaat yang terkasih saudara sekalian. Nafsu manusia dalam keegoisannya, dalam amarahnya, seringkali sulit terbendung. Dan karena itu firman Tuhan nyatakan dengan jelas sekali. Itu bisa terjadi ketika tidak ada lagi kasih. Kasih di dalamnya. Kasih manusia sangat terbatas. Tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Dengan kasih yang melandasi setiap hidup keluarga yang ada, kita bukanlah pasangan-pasangan yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada orang yang sempurna. Kita mengarah pada kesempurnaan, ya, dalam proses membutuhkan Tuhan. Tapi kita belajar
mengasihi pasangan kita dengan cinta yang sempurna, dan cinta ini bersumber dari kasih Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu, kalau orang marah, mengumpat, itu seseorang mengatakan itu sampahnya orang sekarang. Dan seringkali sampahnya itu berawal dari keluarga kita masing-masing. Di rumah, istri, suami nggak rukun, orang tua dengan anak-anak nggak damai, pergi ke kantor, pergi ke gereja, pergi tempat belajar, dipenuhi dengan kata-kata yang seringkali menyakiti orang lain. Yang seringkali membuat orang lain terluka, terhina, dan menimbulkan kebencian buat orang lain. Kalau dalam kitab Yakobus juga pernah dinyatakan, Bapak Ibu yang terkasih, lidah, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-8, tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Pembunuhan. Ini yang dikatakan pembunuhan non-fisik melalui pembunuhan mental, karakter, dan masa depan atau kepribadian seseorang. Mari jemaat yang terkasih, kalau demikian, bukankah perintah ini menjadi perintah yang relevan dalam kehidupan kita? Beranjak dari keluarga kita masing-masing, orang tua terhadap anak-anaknya, anak-anak terhadap orang tuanya, anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Mari, bagaimana kita menghargai akan kehidupan ini? Bagaimana kita sungguh menempatkan kehidupan sebagai satu hal yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak persoalan etis yang masih ada di dalamnya, dan khotbah ini tidak akan menyelesaikannya. Tapi yang mau dikatakan, terdengar sangat singkat perintah ini, tapi tidak sesimpel dalam penerapan praktisnya. Begitu banyak hal yang mau kita gumuli bersama-sama untuk menghargai sebuah kehidupan. Ketika begitu banyak hal yang dihadapkan dengan kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak lagi menghargai kehidupan. Persoalan-persoalan etis berhadapan dengan eutanasia, aborsi, hukuman mati, bunuh diri. Belum lagi ketika ada orang yang memperkerjakan orang, pengusaha, mau tenaga orang tapi tidak memberikan upah yang sesuai dengan apa yang berlaku. Pembunuhan kan itu? Ya, non-fisik. Mau ambil tenaganya, menindas orang semikian rupa, yang penting untuk kepentingan saya. Memperkaya diri sendiri, tidak memperhatikan hak orang lain. Ketika jemaat kehidupan baru, tentunya juga memiliki berkat dari Tuhan, sebagai pengusaha atau sebagai direktur atau sebagai apapun, kita juga memperhatikan tentang hal ini. Jemaat yang terkasih, mari perintah ini kembali dipermukakan kepada kita. Satu hal, kalau kita masih mau menghargai hidup anugerah Tuhan ini, kembali lagi dengan kasih, kita yakin hidup ketika Tuhan masih beri, itu berarti masih ada pengharapan untuk dimampukan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita mulai dari keluarga lepas keluarga. Amin.